Dalam perjalanan spiritual seorang salik, jalan menuju Allah tidak berhenti hanya pada syariat atau tarekat semata, bahkan tidak pula berhenti di makom hakikat dan makrifat. Di atas makrifat masih ada puncak kesadaran yang lebih tinggi, yaitu makom baka. Bila fana adalah luluhnya diri dalam kehadiran Allah, maka baka adalah tetapnya wujud kesadaran seorang hamba dalam limpahan cahaya ketuhanan, sehingga ia hidup bersama Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Makrifat sendiri adalah penyingkapan hijab yang menutupi hati, hingga seorang hamba menyaksikan realitas hakiki bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, bersama Allah, dan kembali kepadanya. Pada tingkat makrifat, seorang arif bila memandang dunia bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari Allah, melainkan sebagai tajali, penampakan nama dan sifatnya. Namun perjalanan ruhani tidak berhenti pada penyaksian itu saja. Makrifat adalah pintu gerbang, sedangkan baka adalah kemantapan dalam keabadian bersama Allah. Makom baka lahir setelah seorang salik mengalami fana. Dalam fana, kesadaran ego dan keakuan musnah, sehingga tiada lagi aku selain Allah. Tetapi fana ibarat lautan samudera yang harus dilewati, sementara baka adalah daratan tempat jiwa berdiam dalam ketetapan. Orang yang fana seolah tenggelam, sementara orang yang baka telah menemukan keseimbangan dalam gelombang samudera itu, hingga ia bisa hidup di tengah dunia dengan kesadaran penuh bahwa dirinya hanyalah pancaran rahmat Allah. Para sufi menggambarkan makom baka sebagai kehidupan baru. Kehidupan yang tidak lagi digerakkan oleh nafsu dan keinginan pribadi, tetapi sepenuhnya dilandasi oleh kehendak Allah. Dalam makom ini, seorang hamba tidak lagi berbicara dari dirinya, melainkan dari kebenaran yang mengalir melalui dirinya. Ia makan, berjalan, duduk, dan berbicara dalam keadaan hadir bersama Allah. Seperti yang sering disebut dalam kalam para arif, mereka adalah orang-orang yang jika engkau melihatnya, engkau akan teringat kepada Allah. Makrifat di atas makrifat berarti melihat bahwa bahkan pengalaman makrifat itu sendiri bukanlah tujuan akhir, melainkan sekadar jalan yang menghantarkan kepada baka. Orang yang berhenti pada makrifat terkadang masih terjebak dalam kelezatan penyaksian ruhani, masih merasakan keindahan dan cahaya yang membuatnya terlena. Sedangkan orang yang melampaui makrifat, menuju baka, telah melewati segala rasa dan cahaya, hingga yang tersisa hanya ketetapan dalam wujud Allah yang azali. Ia tidak lagi sibuk dengan rasa manis atau nikmat, melainkan teguh dalam tugas dan amanah sebagai khalifah Allah di bumi. Dalam makom baka, seorang hamba tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, sebab ia telah menyatu dalam kesadaran bahwa dirinya hidup karena Allah, dengan Allah, dan bagi Allah. Dunia baginya bukan lagi hijab yang menutupi, tetapi ayat-ayat yang menyingkap rahasia. Semua gerak dan diamnya adalah ibadah, semua tindakannya adalah penjelmaan cinta Allah. Inilah puncak perjalanan seorang salik, kembali kepada kehidupan biasa, namun dengan kesadaran luar biasa. Ia tetap menunaikan kewajiban, tetap berinteraksi dengan manusia, tetap menapaki dunia, tetapi hatinya senantiasa hadir dalam hadirat Allah. Inilah yang disebut baka bila, hidup kekal bersama Allah setelah fana dalamnya. Makom ini tidak dapat dicapai dengan akal semata, tidak pula dengan usaha lahiriah semata, tetapi dengan karunia Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hamba pilihan yang tulus mencari wajahnya. Jalan menuju baka adalah jalan pengosongan diri, penyucian hati, dan kepasrahan total. Barang siapa berjalan di jalan ini dengan ikhlas, niscaya Allah akan membimbingnya melewati hijab demi hijab hingga tiba pada keabadian bersamanya. Dengan demikian, makrifat di atas makrifat adalah penyingkapan hakikat bahwa tujuan akhir bukanlah sekadar mengenal Allah, tetapi hidup dalam kehadirannya yang abadi. Dan makom baka adalah puncak kebahagiaan ruhani, di mana seorang hamba telah lenyap dari dirinya, namun tetap ada dalam Allah. Itulah kehidupan sejati, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sejatinya dicari oleh seluruh pencinta Tuhan. Dalam sejarah perjalanan tasawuf, banyak tokoh sufi besar yang digambarkan telah mencapai makom baka. Mereka bukan hanya mengenal Allah secara batiniah, tetapi hidup bersama Allah dalam setiap nafas dan langkah. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan suci dari Basrah, adalah contoh pertama yang sering disebut. Ia tidak hanya fana dalam cinta Allah, tetapi juga baka di dalamnya. Rabi'ah memandang dunia sebagai tidak berarti dibandingkan cinta kepada Allah. Ungkapan doanya yang masyhur, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya."
Jika aku menyembahmu karena ingin surga, tutuplah pintunya dariku. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau palingkan wajahmu dariku. Doa itu lahir dari makom baka, di mana seorang hamba tidak lagi meminta apapun, selain tetap hidup dalam kehadiran Allah. Syekh Mansur Al-Halaj adalah tokoh lain yang mencapai makom ini. Ketika ia mengucapkan, Ana al-Haq, akulah yang maha benar, itu bukanlah seruan ego dirinya, tetapi suara baka yang berbicara melalui dirinya. Ia telah fana dari aku-nya, dan yang tersisa hanyalah Allah yang menyingkap diri melalui lidahnya. Karena pemahamannya sulit ditangkap oleh banyak orang, ia disalahpahami dan akhirnya dihukum mati. Namun justru disitulah letak bakanya, ia tidak gentar menghadapi penderitaan, sebab yang ia lihat hanyalah Allah semata. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri Tarikah Qadiriyah, juga merupakan salah satu contoh agung. Dalam makom baka, ia menjalani kehidupan dunia dengan tetap memimpin umat, mengajarkan ilmu, dan membimbing murid. Meskipun berada dalam hiruk-pikuk kehidupan, hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Beliau berkata, keluarlah dari dirimu, dan masuklah ke dalam Allah. Jangan engkau melihat selain Dia, maka engkau akan kekal bersamanya. Inilah ciri khas baka, kesadaran batin yang tidak pernah terputus dari Allah, meski hidup di tengah masyarakat. Para sufi besar itu menunjukkan bahwa baka bukanlah keadaan mengasingkan diri dari dunia, tetapi justru kembali ke dunia dengan kesadaran baru. Seorang arif yang telah mencapai baka akan memandang manusia dengan kasih, menolong yang lemah, menuntun yang tersesat, dan menyebarkan kedamaian. Mereka ibarat cahaya yang memancar, bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang hidup melalui dirinya. Makom baka adalah kesadaran tertinggi, di mana seorang hamba tidak lagi hidup karena dirinya, tetapi karena Allah. Itulah makrifat di atas makrifat, hakikat yang melampaui sekadar pengetahuan dan rasa. Ia adalah kemantapan dalam keabadian, sebuah kehidupan yang senantiasa terhubung dengan Sang Kekasih, tanpa pernah terpisah walau sekejap. Perjalanan seorang salik menuju Allah dimulai dari syariat sebagai fondasi, berlanjut dengan tarekat sebagai jalan, kemudian hakikat sebagai penyingkapan, hingga makrifat sebagai pengenalan langsung kepada Allah. Namun, semua itu belumlah puncak. Di atas makrifat masih ada makom yang lebih tinggi, yaitu baka. Makom baka adalah kehidupan baru setelah fana. Jika fana berarti hilangnya kesadaran diri dalam kehadiran Allah, maka baka berarti tegaknya kesadaran hamba dalam kekekalan bersama Allah. Inilah makom para kekasih sejati, di mana dunia tidak lagi memalingkan, nikmat tidak lagi membelenggu, dan penderitaan tidak lagi menakutkan. Segala sesuatu hanya dilihat sebagai cermin yang memantulkan wajah Allah. Kisah para sufi besar seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, Mansur Al-Halaj, dan Abdul Qadir Al-Jailani menjadi bukti nyata bahwa makom baka bukan sekadar teori, melainkan sebuah realitas spiritual yang bisa dicapai dengan cinta, kesungguhan, dan karunia Allah. Mereka adalah teladan bahwa baka tidak membuat seseorang meninggalkan dunia, tetapi justru membuatnya kembali ke dunia dengan cahaya yang lebih terang. Maka, jalan menuju Allah adalah jalan panjang yang tak berhenti pada satu makom. Makrifat membuka tabir penyaksian, tetapi baka adalah ketetapan dalam keabadian. Siapapun yang menapaki jalan ini dengan ikhlas, niscaya akan dibimbing oleh Allah menuju makom tertinggi, di mana seorang hamba hidup, bernapas, dan bergerak bersamanya. Pada akhirnya, baka adalah puncak makrifat, tetap hidup dalam kehadiran Allah, meski berada di tengah dunia. Itulah tujuan hakiki perjalanan ruhani, bukan lenyap dalam keheningan, melainkan hadir dalam kehidupan dengan kesadaran ilahi yang abadi. Ada jalan panjang di balik jalan, ada rahasia di balik rahasia. Makrifat bukanlah ujung, ia hanyalah gerbang. Di atas makrifat ada baka, tempat jiwa bernafas dalam keabadian bersama Allah. Fana adalah tenggelam dalam samuderanya, lenyapnya aku di hadapan Yang Maha Esa. Namun baka adalah hidup kembali, bukan dengan diri, melainkan dengan Dia. Tiada langkah kecuali langkahnya, tiada kata kecuali suaranya, tiada cinta kecuali cintanya. Rabi'ah terbakar oleh api cinta, hingga tiada yang tersisa selain Dia. Halaj hancur dalam Ana al-Haq, suara Allah yang memancar dari fana dirinya. Abdul Qadir Al-Jailani berdiri tegak di dunia, namun hatinya bersemayam di langit baka. Baka bukan sekadar kelezatan penyaksian, bukan cahaya yang membuat mabuk jiwa.
Ia adalah ketetapan yang dalam, ketenangan yang tak tergoyahkan, kehidupan baru yang bernafas hanya dengan Allah. Di makom ini, dunia tidak lagi menipu, kenikmatan tidak lagi menggoda, penderitaan tidak lagi menakutkan. Segalanya hanyalah cermin, memantulkan wajah kekasih yang abadi. Makrifat di atas makrifat adalah diam dalam baka. Di sanalah seorang hamba menemukan dirinya, sebagai tiada, namun tetap ada. Sebagai lenyap, namun kekal. Sebagai hamba, namun hidup dalam Allah. Itulah puncak perjalanan, hidup di bumi dengan hati di langit, menyatu dalam lautan cinta, namun tetap hadir di tengah manusia. Baka adalah keabadian dalam kehadirannya, dan siapapun yang sampai, akan menjadi cahaya bagi dunia. Wahai kekasih, lenyapkan aku dalam fanamu, dan hidupkan aku dalam bakamu. Jadikan nafasku nafasmu, jalanku jalanmu, cintaku cintamu. Tiada aku, selain engkau. Tiada hidup, selain karenamu. Tiada abadi, selain dalammu. Ya Allah, tetapkan aku dalam bakamu, hingga setiap detik adalah zikir, dan setiap langkah adalah sujud.